Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Kusumawardana dengan NIM 2021304008. Mahasiswa Ilmu Komunikasi kelas H Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis semiotika, naratif, dan Frankfurt School sebagai uji kompetensi 3 dari mata kuliah teori komunikasi yang diajari oleh Ibu Tri Hastuti. Selamat menyaksikan. Teori semiotika. Semiotika adalah studi tentang makna keutusan. Ini termasuk studi tentang tanda-tanda dan proses tanda semiosis, indikasi, penunjukan, kesamaan, analogi, metafora, simbiolisme, makna, dan komunikasi. Semiotika berkaitan erat dengan bidang linguistik, yang untuk sebagian besar mempelajari struktur dan makna bahasa yang lebih spesifik. Namun, hal itu berbeda dari linguistik. Semiotika juga mempelajari sistem tanda non-linguistik. Semiotika sering dibagi menjadi 3 cabang. Pertama, ada semantik, yaitu hubungan antara tanda dan hal-hal yang mereka lihat, denotata mereka atau makna. Yang kedua, ada sintaksis, hubungan antara tanda-tanda dalam struktur formal. Yang ketiga, ada pragmatik, yaitu hubungan antara tanda dan tanda menggunakan agen. Semiotika adalah studi tentang tanda-tanda, fungsi tanda, dan produksi makna. Tanda adalah sesuatu yang berarti suatu untuk orang lain. Studi semiotik tanda-tanda, pengguna tanda, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanda. Dengan kata lain, ide semiotik, tanda, makna, denotatum, dan interpretan dapat diterapkan untuk semua bidang kehidupan selama tidak ada prasyarat terpenuhi. Menurut Charles Morris, semiotika yaitu menambahkan waktu hubungan tanda-tanda untuk designata mereka dan benda-benda yang memungkinkan atau acara dan penawaran pragmatik dengan aspek biotik dari semiosis, yaitu dengan semua fenomena psikologis, biologis, dan sosiologis yang terjadi dalam tanda-tanda fungsi. Menurut Eko, dikutip dari buku Alex Sobur, penelitian ini sederetan semiotika, macam acara, benda, seluruh budaya sebagai tanda. Tanda diidentifikasikan sebagai apapun di atas konvensi sosial dasar yang sebelumnya masuk, dapat dianggap memiliki sesuatu yang sangat berbeda. Menurut Alex Sobur, secara etimologis, semiotika berasal dari istilah Yunani, yaitu semion, yang berarti tanda. Tanda sendiri didefinisikan sebagai sebuah konvensi sosial atas dasar dimasukkan sebelumnya, dapat dianggap memiliki sesuatu yang lain. Elemen dasar semiotika adalah tanda, aksi tanda, tingkatan tanda, serta relasi tanda. Komponen tanda. Saussure menjelaskan tanda sebagian kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari 2 bidang, seperti halnya selembar kertas, yaitu bidang penanda untuk menjelaskan bentuk atau ekspresi dan bidang petanda untuk menjelaskan konsep atau makna. Aksi tanda. Analisis tanda dalam strukturalisme melibatkan aturan pengkombinasian yang terdiri dari 2 aksi, yaitu aksi paradigmatik, yaitu pembendaharaan tanda atau kata, dan aksi sintagmatik, yaitu cara pemilihan dan pengkombinasian tanda-tanda berdasarkan aturan atau kode tertentu sehingga dapat menghasilkan sebuah ekspresi bermakna. Tingkatan tanda. Roland Barthes mengembangkan 2 tingkatan pertandaan, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menghasilkan makna yang eksplisit, langsung, dan pasti. Sedangkan konotasi adalah tingkat pertandaan yang menghasilkan makna yang implisit dan tersembunyi. Selain itu, Barthes juga melihat makna yang berkaitan dengan mitos, yaitu pengkodean makna dan nilai-nilai sosial sebagai sesuatu yang dianggap alamiah. Relasi antar tanda. Ada 2 bentuk interaksi utama, yaitu metafora,
Metafora adalah sebuah model interaksi tanda yang di dalam sebuah tanda dari sebuah sistem digunakan untuk menjelaskan makna untuk sebuah sistem yang lainnya. Yang kedua ada metonimi, adalah interaksi tanda yang di dalam sebuah tanda diasosiasikan dengan tanda lain yang di dalamnya terdapat hubungan antara bagian dengan keseluruhan. Di sini kita akan menjelaskan tentang teori naratif. Paradigma naratif mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seseorang pencerita dan bahwa pertimbangan akal ini, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Manusia lebih mudah terbujuk oleh sebuah cerita yang bagus daripada argumen yang baik. Paradigma naratif mengonsepkan bahwa manusia adalah pencerita dan manusia mengalami kehidupannya dalam suatu bentuk narasi. Asumsi paradigma naratif. 1. Manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. 2. Keputusan mengenai harga diri dari sebuah cerita didasarkan pada pertimbangan yang sehat. 3. Pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Keempat, rasionalitas didasarkan pada penilaian orang mengenai konsisten dan kebenaran sebuah cerita. Yang kelima, kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi dengan cerita, dan kita harus memilih cerita dari cerita yang ada. Konsep kunci dalam pendekatan naratif. Beberapa konsep kunci yang membentuk inti dari kerangka pendekatan naratif yaitu: yang pertama ada narasi. Narasi adalah deskripsi verbal atau non-verbal, apapun dengan urutan kejadian yang oleh para pendengar diberi makna. Yang kedua ada rasionalitas naratif. Rasionalitas naratif adalah standar untuk menceritakan mana yang lebih dipercayai dan mana yang diabaikan. Yang ketiga ada koherensi. Koherensi adalah konsistensi internal dari sebuah naratif. 3 tipe konsistensi dalam koherensi yaitu koherensi struktural. Koherensi struktural berpijak pada tingkatan di mana elemen-elemen dari sebuah cerita mengalir dengan lancar. Yang kedua, ada koherensi material. Merujuk pada tingkat kongruensi antara satu cerita dengan cerita yang lainnya, seperti berkaitan dengan cerita tersebut. Koherensi karakteriologis. Merujuk pada dapat dipercaya karakter-karakter dalam sebuah cerita. Yang keempat, ada kebenaran. Kebenaran adalah reliabilitas dari sebuah cerita. Yang kelima, logika dengan pertimbangan yang sehat. Logika dengan pertimbangan yang sehat adalah seperangkat nilai untuk menerima suatu cerita sebagai benar dan berharga untuk diterima. Memberikan suatu metode untuk menikahi kebenaran. Hal ini berarti bahwa pertimbangan yang sehat manapun setara dengan yang lainnya. Ini berarti bahwa apapun yang mendorong orang untuk percaya sebuah naratif tergantung pada nilai atau konsepsi yang baik. Di sini kita akan menjelaskan bagian Frankfurt School. Teori kritik Frankfurt School pada dasarnya memberikan perhatian terhadap adanya keyakinan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor sosial dan sejarah. Teori kritik Frankfurt berakar dari ketidakpercayaan terhadap sistem teknologi dan administrasi. Perdebatan terjadi saat sistem teknologi dianggap dapat mendominasi dan mengontrol masyarakat, sedangkan sistem sosial itu sendiri tidak memenuhi syarat untuk melakukan hal yang sama. Pemikir-pemikir Frankfurt School dituntut oleh sifat pesimis yang mereka punya untuk kemudian dimasukkan dalam kemunduran dari teori sosial Marxis dan kemudian menuju ke arah sebuah esensi filosofi dan kritik neo-Hegelian terhadap sebuah ideologi. Ada 3 penekanan utama dalam teori kritik Frankfurt School. Pertama adalah kritik ideologi. Kritik terhadap ideologi ini sangat terlihat pada kritikan terhadap teori Marx. Pada teori Marx terjadi perubahan teori yang dahulunya bersifat emansipatoris dan menjadi teori yang lebih objektif yang didasarkan pada kepentingan ekonomi yang menempatkan manusia hanya sebagai objek dialektika sejarah, sehingga terjadi pemaknaan ideologi yang terhalang oleh bias kekuasaan dan kemapanan. Yang kedua, kritik terhadap pemikiran positivisme.
Kritik terhadap positivisme ini merupakan kritik yang paling tahan lama. Pemikiran positivisme lebih menekankan pada pola perilaku manusia yang dipengaruhi oleh sejarah seperti jenis kelamin, ras, agama, dan asal-usul kebangsaan. Sehingga teori positivisme mengabaikan kebebasan manusia untuk merubah perilaku sesuai dengan kemampuan yang dimiliki saat ini. Hal inilah yang kemudian dikritik oleh teori kritik Frankfurt School. Ketiga, kritik terhadap aspek masyarakat modern. Aspek masyarakat modern ditandai dengan adanya industrialisasi yang terjadi di kawasan Eropa. Industrialisasi ini juga merubah banyak aspek-aspek kehidupan manusia. Perubahan aspek-aspek kehidupan manusia ini juga menimbulkan beberapa kerugian seperti pereduksian rasio instrumental seperti agama, seni, ilmu pengetahuan, dan bahasa dalam beberapa kepentingan pribadi. Dengan pergeseran yang terjadi, membuat manusia lebih bersaing dengan manusia lain. Hal ini tidak hanya berlaku pada individu, namun juga berlaku dengan negara. Negara semakin bersaing sehingga banyak menimbulkan beberapa konflik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video saya berguna dan bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.